Assalamualaikum, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku juga sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah. Gimana sahabat? Sehat? Lancar semua puasanya? Amin, Insya Allah ya. Oke sahabat, podcast kita kali ini masih nih tentang kedatangan guru. Maksud guru legend di SMP kita tercinta 142. Sosoknya itu yang luar biasa. Dulu tuh guru itu cantik. Banyak juga tuh kalau siswa-siswa cowok-cowok tuh yang berlomba-lomba untuk duduk paling depan kalau guru itu datang ke kelas. Pasti sahabat juga udah mulai inget-inget nih kira-kira siapa guru ini. Pengen tahu lebih lanjut? Let's go, kita kepoin ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aduh, Bu Asiatun. Sahabat Bu Asiatun, pasti setuju dong dengan apa yang tadi aku saya sebutkan. Enggak sih serius? Iya. Walaupun aku nggak tahu sih. Ya, kelihatan deh kalau lebih tua. Aduh, gimana Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu? Alhamdulillah. Aduh Bu, udah lama nih. Jadi perkenalkan dulu Bu ke kamera biar sahabat di rumah makin ingat. Coba deh Bu. Ya, Oke, ibunya. Saya ini Ibu Satun yang dulu pernah ngajar di 142. Nah, kemudian sudah pindah ke yang lainnya, ke SMP yang lain. Alhamdulillah. Masih Sahabat diberikan kesehatan. luar biasa tuh sahabat, lihat masih sehat, masih cantik, segar. Coba deh. Serius harus gitu nanti. Ya enggak sih? Kita nanti tanya resepnya apa. Penasaran. Iyalah, penasaran. Aduh, Mak. Tetap cantik ya. Iya, harus gitu. Perempuan itu cantik. Iya nggak sih? Aduh, Bu. Apa nih kegiatannya Bu sekarang, Bu? Ya, selama apa ya kegiatannya? Selama di rumah kan. Kegiatannya itu ya pengajian lah. Ya, persiapan rumah masa depan. Iya, betul ya. Dari satu ke satu ke pengajian karena dulu kan kita setiap hari selalu dunia yang dikejar. Jadi setelah memang sudah niat ya, setelah saya pensiun nanti saya akan lebih ini lagi Fokus ibadah. ibadah. Jadi sekarang persiapannya hanya khusus ibadah. Aduh, alhamdulillah ya. Sekarang sudah di banyak waktu lebih luas lagi ya, Pak. Betul. Dulu kan dikejar-kejar waktu dari subuh udah kayak apa itu sampai maghrib dunia terus. Sekarang alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Nah, itulah yang saya kejar hanya untuk akhirat. Iya. Luar biasa ini. Nanti patut dicuri juga ya ini nih. Saya jangan lupa, jangan cuma pengen tahu cantiknya doang. Cantiknya juga penting. Iya, cantiknya juga penting serius. Juga penting. Aduh, Bu, awalnya jadi guru gimana nih Bu? Gimana ya dulu ya? Mungkin dari masih kecil juga ibu udah mungkin pengen ini ya, senang ngajar gitu ya. Senang rajin bantu ngajar gitu ya. Tapi setelah ini ya lulus ini kayaknya nggak enak ya jadi guru, pengennya yang lain juga gitu. Oh sempat membelot nih. Berpaling ya. Ya, tapi kayaknya kalau wanita kayaknya bagusan guru katanya. Iya. Wah, mulai bimbang. Ya, mulai bimbang. Ya udah itulah saya kejar. Akhirnya fokus memutuskan untuk jadi guru. Sebenarnya waktu saya itu ya setelah lulus dari saya kan dulu ibu tuh sekolah umum hanya dari awal ibu sudah sekolah tuh di SD dan madrasah ya. Bukan madrasah. Iya. Jadi ibu kejar dua tuh. Jadi pagi sore. Sampai lulus SD-nya bingung gitu Bu. Bingung, kepengennya udah ke agama, kepengen ke umum ya. Tapi ke umum juga dikejar, ke ini juga dikejar. Jadi sanawiyah sama SMP. Sekolahnya dua jadi ya dulu. SMP 16 kan ada di situ kan. Pernah. Hanya beberapa bulan karena nggak kejar kok untuk sanawiyah. Ibu sanawiyahnya di Jamatul Khair. Jadi di Terabak, jadi mentok. Tidak hanya beberapa bulan nggak bisa, jadi ibu lanjutkan ke sanawiyah. Jadi lulusan ibu ini lulusan sanawiyah aliyah.
Oh. lulusannya. Iya, oke, oke. Ha-ha. Kemudian orang tua ibu tuh inginnya ke YIN dulu ya. Iya, iya, iya. Ke YIN. Tapi ibu kayaknya udah bosan ke agama terus gitu ya. Pengen sekolah umum. Ke umum gitu ya. Udah dites sama kata teman-teman ibu, udah ya sama. Karena hati udah nggak ini ya, jadi nggak ini. Nah ya udah nggak lulus, masih ada kesempatan. Jadi 1 tahun tuh ibu nggak kuliah. Dari lulus itu ya. Kemudian tahun berikutnya, saya harus ke IKIP gitu ya. Udah coba saya ke IKIP ya. Orang tua saya nggak tahu. Orang tua ibu tuh nggak tahu. Ibu tuh mau berusaha mau ke umum gitu ya. Orang tua ibu kepengennya ibu harus agama terus lanjutin. Terus, gitu. ya. Ibu langsung ke umumnya. Ibu itu daftarlah ke IKIP Rawamangun, IKIP Muhammadiyah. Dua-duanya lulus, bingung lagi. Wah. Aduh. Bingung nih yang mana duluan. Ibu diam aja terus ya, mana yang ibu sholat terus yang apa yang. Ya udah, mau nggak mau saya harus ngomong sama orang tua. Iya. Itu kan ada Usma ya. Ada bilang, ya aku di ini orang tua ibu semalam menangis karena usaha ibu begitu keras sama ini ya. Ya itulah di situ orang tua ibu tahu bahwa itu ibu ke IKIP Rawamangun. Nah, waktu itu ibu daftar juga ibu bingung. Ini D1 ini apa ya? Ikut D1 aja. Ini res program karena ini kan res program langsung kerja, nah gitu ya. Ibu anak pertama ya, jadi ibu pengen langsung kerja. Ya udahlah 1 tahun ya itu. Ibu selesai diploma itu. Waktu itu masih bebas nyarinya di mana kita mau ngajarnya ya. Cuman ya terus harus ditempatkan kalau diploma kan. Nggak boleh ini. Ibu langsung ngadep ke pemimpin itu, kenapa harus jauh kita mengajar? Kalau memang di lingkungan rumah saya ini masih kekurangan guru. Betul banget. Kenapa saya harus jauh mengajar gitu ya? Sedangkan lingkungan saya itu kekurangan guru. Contoh saya bilang ini di waktu itu kan di SMP 75 ya kan. Kemudian di SMP 85 gitu kan masih banyak lingkungan itu. Terus ada juga di SMP 19 di Majestic. Ibu pernah sempat melamar di SMP 19 di Majestic. Ya itu gitu. Kemudian terima pada waktu itu ada tawuran. Nah di situ ibu lihat terus ibu gak berani karena baru ngajar. Tolak. Waduh. Ibu pindah langsung ke 142. Kenapa ibu pindah ke 142? Waktu itu kan di lingkungan rumah juga banyak kan dia 85, 16 karena kan deket kalau deket pasti anak-anak tetangga yang ibu ngajar. Dipilihlah yang jauh pasti 1 kali naik mobil. Ya itu pilihan ibu dulu 206 sama 142. Setelah ibu iniin tinjau ternyata 26 itu masih jalan lagi dari itu kan ada Kopaja 65 ya. 94 kan di situ. 94 ya. Itu masih jauh masih lagi. Jalannya lumayan jauh dari Perapatan Joglo itu. Terus bilang ngomong sama ayah ibu karena ayah ibu juga punya di situ ada tanahnya. Oh, itu tempat ayah tuh dulu itu ya udah. Ya udah diantar sama ayah ibu. Ya enggak apa-apa ini deket kok dibilangnya itu. Ya udah karena hanya 1 kali naik mobil dari rumah itu. Iya. Nah, itulah awal mulanya. Awalnya kenapa? Gitu. Jadi 142 di situ. Dan dekat ada 75 juga. Ini kata teman ibu gini, yang dari jauh ya, Cimaan di Ciamis. Itu nih, nah apa sih lu ngambil 75, gua aja lah yang situ, kan gue jauh, lu kan gampang kesana. Ngalah lagi, iyalah, kamu masuk. Waktu gue udah 19, saya manggil sama teman saya juga yang di sana. Tolong masuk tuh, saya udah diterima sih di sana. Karena aku takut ada tawuran kemarin. Akhirnya teman saya masuk ke sini ngalah lagi. Karena waktu diploma kan kita masing-masing kita ini ya informasinya itu. Yang penting kita dapat dispensasi dari sekolah itu. Kalau sekarang nggak tahu deh. Itulah yang waktu itu. Salah satunya berarti karena deket cuma satu kendaraan ya naik mobil masuk 142 tuh ya ngajar di situ. Iya. Berarti sama juga dong kayak kita kan sekolah 142 karena gitu. Iya. Kalau 75 kan jauhan mesti 2 kali naik mobil itu angkutan umum kan ya. Berarti sama lah kita. Pertimbangannya itu. Aduh. Jadi itu tahun berapa berarti Bu? Ibu masuk tahun 83. Oh 83. 83.
masuk air itu. Itu keadaan 142 itu seperti apa, Bu? Waduh. Tapi kalau pada waktu ibu kesana ya, sejuk gitu ngelihatnya. Gitu. Kenapa? Karena tanamannya kayak gitu rapi, pohon teh ya, tetean itu kan rapi. Iya, pinggiran itu kan kali, soalnya iya tanaman. walaupun sekolahnya seperti gitu ya, pagernya tapi yang ibu ini seneng sejuk, rapi, bersih gitu ya yang ibu lihat di situ. Jadi ibu pandangnya tuh, oh ini rapi, bersih. Bagus sudah bagus gitu bilang. Karena itu bisa dilihat dari situ kan. Kesan pertama tuh Bu, Nah, ya dari kesan pertamanya di sekolah situ itu. satu kali naik mobil, yang kedua sekolahnya juga enak, rapi, bersih gitu loh. jadi nyaman ya? Nyaman. Walaupun lingkungan kuburan. Soalnya saya baru ini Bu bilangnya masuk 142 itu pertama bersih, nyaman. Ini baru ibu yang ngomong. Biasanya serem ini. Itu dia Bu, baru ini. Walaupun lingkungan kuburan, betul. Karena ibu kesana gini, kalau kesana kan kayaknya sekolahnya ada gini ya, kalau udah nggak apa-apa. Oh ini juga nggak apa-apa gitu. Itu aja. Ibu ini pertama pandangan ibu. Tuh sahabat, ini baru bosnya tuh nih sahabat yang punya pandangan lain tentang sekolah kita. Pertama masuk bersih, rapi, nyaman gitu, hijau gitu, sejuk. Coba kalau kita dulu serem, Merinding. Terakhirannya serem. aduh. Seremnya belakangan. Yang bagus-bagus dulu ya. Iya. Ketutup sama sejuk-sejuknya saya. Aduh. Terus kesan pertama gimana tuh Bu ngajarin 142? Ya enak lah. Yang pertama kemarin kita baru mengajar ya. Ya. Yang pertama anak-anaknya ya namanya kita baru mengajar, wah seperti ini gimana? Karena ibu pertama ngajar langsung ke itu ya, ke SMP. Tapi sebelumnya juga ibu udah mengajar di SD ya. Kayaknya biasa aja kayak mama gitu ya. Ya pasti adalah yang terutama yang ibu ini orang-orang yang ini kok anaknya langsung gede-gede banget. Yang pertama gini, orang gede-gede banget kayak kedua dia sama saya. Aduh, Ma. Gimana ya? Ya udah pokoknya jalanin aja. Ya, kalau kita baik pasti baik. Iya, benar-benar. Gak kebayang gitu ibu yang dulu tuh, ya aduh gimana terus ketemu muridnya yang gede-gede itu saya. Iya. Ngebayanginnya. Muridnya gede-gede banget. Saya cerita kalau bisa pulang cerita di rumah. Orang gede-gede banget. Orang ya gitulah kalau memang di apa kata ayah saya, kalau di wilayah yang agak pedalaman ya seperti itu, apalagi kalau kamu di luar daerah Jawa, jangan DKI lebih ini lagi gitu. Ini sahabat, dulu 142 udah sekolah pedalaman. Ya ampun, tapi ya begitulah sekolah kita tercinta. Berarti itu tahun 83 ya Bu? Betul masuk. Oh, 83. Lingkungan ibu kan di Palmerah di Kompas di Senayan. Oh kan? iya benar. Jadi kalau ibu agak ke kesana kota, agak ke kota Bu iya. itu. Pantesan. Apalagi kalau ngelihat orang hajatan gini, hajatan kok begini ya? Ada apa tuh pisang digantung. Oh berarti di tempat ibu nggak gitu? Oh ya ampun. Makanya ibu bilang kok begini sih? Loh kok begini? Berarti itu pantesan ibu bilang satu pedalaman. Arah ke kota, ibu arah ke kota. Walah, harap dimaklum ya sahabat kalau gitu, ngerti lah maksudnya. Aduh, dari tahun 83 pertama masuk 142 itu berarti ngajar apa Bu? Ya basically ibu ya itu geografi. Dari awal berarti langsung itu ya ngajarnya ya? Dari mulai ngambil jurusan ya itu yang dibilang terapinnya itu IPS. Tapi kan di 142 ibu itu di apa ekonomi ya. Ekonomi hanya sejarah yang ibu kan pegang. Ekonomi sempat lama ibu ngajar tuh sama geografi. Jadi ibu pegang 2 mata pelajaran, mata ekonomi dengan geografi. Sejarahnya Padalan karena tuh bareng. Jadi Padalan sama ibu tuh bareng masuknya. Oh gitu. Iya. Karena waktu di dinas itu bareng tuh waktu kita menyelesaikan berkas itu sama Padalan. Oh kamu nih, sama aku juga di situ. Jadi selalu ketua Padalan dari awal gitu. Iya, kalau Padalan sejarah ya saya Sejarah, juga. ya dia sejarah. Ibu yang geografi dan ekonominya siapa ya akhirnya dilimpahkan ke ibu waktu itu. Tapi basic ibu sendiri berarti jurusan tuh ambilnya geografi ya? Geografi. Kok bisa sih IPS Bu geografi. ambil jurusan? Kenapa Iya, ibu minat jurusan IPS. geografi itu?
senang aja karena kenapa ya? Kalau geografi itu kaitannya dengan agama. Oh ya. Iya. Kayaknya semua mata pelajarannya ada Iya, kaitannya. iya. Makanya kan kalau ibu ngajar itu pasti banyak nasihat dari ibu kan. Iya, betul. Sebelum ibu ngajar nasihat. Ingat nggak? Ingat Itu saya. kebanyakan nasihatnya kapan ngajarnya? Iya. Jadi enjoy banget begitu diajarin itu, walaupun geografi itu kadang-kadang aduh nih Wela bikin peta aduh gitu loh. Kalau itu basic itu ya kan banyak bidang-bidang lain misalnya Betul, bidang ekonomi gitu ya, ini kekuasaan Allah. Misalnya hak-hak tambah, Iya. bukan ya kan diajarin gitu. Ini kan kekuasaan Allah gitu. Kadang-kadang ibu terapkan ke situ kan ya. Nah, itulah yang ibu senang belajar geografi, ngajar geografinya di situ. Jadi ada kaitannya lebih dekat gitu karena itu ciptaan Sama Allah. pencipta. Iya, iya. Begitu bisa lebih jauh mengenal ciptaannya ya. Ciptaannya. Jadi ibu berdekatkan sama anak. Kebetulan basic ibu itu dari agama ya. Jadi selalu tuh kalau ngajar tuh nggak di mana ada, selalu diawali dengan itu terus, Iya. ini terus. Jadi kaitannya dengan situ. Jangan lupa dengan yang menciptakan kamu dan dunianya. That's gitu. the point, Cheryl. Don't forget, okay? Terus suka dukanya apa sih Bu untuk ngajar tuh? Suka dukanya ya kayaknya kalau suka duka relatif ya. Mungkin kalau yang anaknya agak kurang ya disitulah, apalagi kayak yang Lebih butuh lambat sabar. Sabaran ekstra. Apalagi kalau misalnya suruh ini, terutama kalau ibu lagi ini ya, lagi menerangkan ya. Kalau lagi menerangkan yang emang ibu apa ya, ibu senangnya tuh serius gitu ya. Jadi kan suka ini kan kalau ada yang bercanda-bercanda langsung aja buat pertanyaan gitu. Iya betul. Diam terus ibu langsung nengok gitu. Aduh aku hafal bener. Benar Bu. Itu lah. Kan jadi tahu ya ini ibu kalau ibu mengajar kesannya gitu aja, kepengen hanya satu tujuan ibu ngajar, kepengen anak pinter gitu aja. Jangan sampai ketinggalan nanti kalau ibu kasih soal kamu nggak bisa jawab, ibu terangkan. Makanya kata ibu Nana gini, kalau ibu siatun tapi tahu dah pokoknya apa yang diterangin itulah yang keluar katanya. Iya benar. Nggak bisa siatun gampang-gampang, pokoknya kalau lagi nerangin dengerin kata ibu Nana. Yang nanti yang keluar itulah yang diterangin pasti nilainya bagus gitu. Iya benar-benar. Itulah ibu Nana. Benar. Ada nggak sih Bu kenangan lucu yang waktu ngajar di 142 tuh dengan murid ataupun dengan guru juga? Yang lain. Kenangannya. Yang lucu ya. Yang lucunya itulah yang terkesannya tuh, yang paling lucu sekali terkesannya sama teman ibu itu yang Bu Manurung itulah. Yang Manurung itu yang ibu baru nggak begitu lama ya baru hadir, tapi yang itu ya jalannya masih becek gitu ya. Kemudian dia udah bersusah payah bareng sama ibu tuh, dia turun dari mobil, ibu baru turun dari mobil juga, kan jalannya agak jauh, agak nanjak kan ke sana. Dia begitu susah gitu, ibu bilang ini agak pinggiran sini, saya bilang kan di pinggiran itu ada ini. Di jalan ke tengah juga akhirnya ya itulah yang haknya patah. Itu depan ibu, karena depan ibu tuh kan aku bilang kan gelinya sampai di sekolah itu geli terus ibu. Jadi kesan yang nggak bisa ibu lupakan seperti itu tuh, karena bareng sama ibu dia tuh. Seru juga ya memang. Kalau dibayangin aja ya kebayang sih jalannya pasti kayak gitu. Aduh. Terus Bu, Anak-anak hukuman kuncinya apa sih Bu bisa ngedidik itu anak-anak? Cara anak-anak mana? anak-anak siswa di Anak-anak 142 siswa. tuh. Iya. Ya itu kalau itu lah ibu, kalau ibu mengajar kesan ibu ini aja. Satu ibu bilang kalau yang sering ibu kasih nasihat, kadang-kadang ibu panggil secara ini yang ngasih nasihat itu. Ada juga siapa ibu lupa namanya itu dia. Begitu ini ya kamu bergaul sama laki-laki begitu ini ya. Emang ibu basic ibu ya agama, makanya ibu terapkan agamanya. Jadi ibu panggil anak itu, ibu panggil, ibu nasihati sampai nangis dia itu. Kamu wanita ini ibu ceritain ini. Nah itulah yang ibu. Jadi ibu kalau ngeliat ini kamu harus baik ya, jangan seperti ini. Jadi selalu
dari sini kemudian ibu panggil di kantor atau ini secara nggak langsung. Kadang-kadang kalau sudah kesel ya, kalau lain ya, kalau udah ada anak ini kadang ya ibu langsung marah juga di situ juga. Iya. Berarti pernah ada rasa kecewa dong Bu? Iya, yang pernah ada dengan rasa siswa ibu sendiri. Ya pernah juga. Ya, pernah ya, itulah anak-anak yang kalau ibu ngajar cengengesan lah, inilah kan otomatis kan suka melayang. Iya betul. Iya betul. Udah dikasih tahu. Nah, kadang-kadang kalau udah gitu nggak bisa. Jadi cara yang terbaik untuk mengheningkan biar kondusif kita mengajar, ibu diam aja beberapa detik. Jadi ibu diam beberapa detik, mereka udah ibu udah marah. Tapi ibu sadar nggak sih Bu, kalau ngajar itu pandangan siswa laki-laki itu kebanyakan yang kayaknya memuja ibu gitu ya. Jadi lupa sama pelajaran tapi dipandangin wajah ibu doang. Pernah suatu saat tuh, gini, ini ibu terangin ini orang pada melongo aja. Ngerti nggak? Jangan diliatin ibu sama aja dari dulu. Dari time ibu datang sama sekarang sama. Mungkin ada kancing ibu yang terbuka ya. Kamu tenang ibu coba lihat. Terus langsung dia menanak. Karena saya ingat Bu gitu di kelas saya tuh orang tuh pada gini cowok-cowok Bu Asia tuh gitu. Kita langsung kan ibu gini ngejelasin gini terus ngerti nggak? Diam. Saya bilang gitu, ini cowok-cowok ini. Jadi itu juga akhirnya bikin saya kena lucu banget kalau dalam banget pasti nih cowok-cowok pada berebutan duduk di depan gitu. Makanya aku bilang, kamu duduk kemarin duduk di belakang, duduk di depan. Siapa lupanya? Duduk kamu kan di belakang. Enggak mau sama di sini aja. Ya itu dia Bu. Makanya Kamu sudah. duduk di belakang. Tapi bagus dia bilang gitu. Berarti ibu sadar ya Bu kalau murid-murid yang ya ampun Kamu Bu. duduk kan di belakang. Enggak Bu, sama di sini aja Bu. Senang mau pelajarin ibu. Soal saya pikir ibu tuh tidak menyadari kalau siswa yang laki-laki tuh kayak banyak memandang tuh dengan cara ya Allah memuja banget gitu kan. Jadi karena ibu santai aja ngajar gitu kan. Oh taunya ibu sadar ya Bu. Kan perempuan peka. Iya benar. Aduh. Itu dia kali ya. Itulah pengalaman dulu. Aduh. Terus kalau hukuman Bu biasanya apa aja sih yang dikasih ke anak-anak tuh? Kayaknya hukuman nggak ada yang Bu yang serius ya hukumannya ya. Ya paling itu hukumannya paling apa ibu panggil, ibu marahin gitu aja hukumannya. Kalau yang ini enggak sampai yang Nggak tega berat ya Bu gitu ya. Yang berat enggak. Paling kalau ibu itulah yang sering ibu marahin dulu ya itu. Ada satu siswa itu, kalau ibu ngajar asik tuh ini, ibu selalu marah itu, ibu lupa namanya. Nah waktu perpisahan karena ibu sering marahin dia itu ibu pernah ibu gebuk juga sama ini juga. Nah perpisahan kita kan salah-salah ibu peluk dia tuh ya. Terus yang satu lagi udah kepengen ini juga, wih udah satu dong itu. Nunggu giliran. Yang sampai yang sebelah ini mau masuk badan lagi, ya udah satu dia saya maafin. Nunggu giliran. Karena dia ibu itu orang emang luar biasa ya, selalu bikin ini tuh, bikin Ulah ya ada aja ya. Nah dia lagi. Lucu ya Bu kalau anak-anak tuh, tapi ya naturalnya gitu ya Bu, anak-anak tuh memang seperti itu ya. Ada aja tingkah Aja pola. yang tapi yang bikin ulah banyak kan laki-laki itu. Ya begitu Bu. Karena ibu salah satu guru yang Yang buat bikin ulah itu laki-laki ini lah. Biar dipanggil ketemu ibu. karena mereka sendiri cerita Bu, mereka tuh bicara dengan kita gitu. Bu Asia tuh, Bikin aku ulah. semangat ya kalau Bu Asia tuh. Coba ngajar Bu Asia, ngajar semua katanya gitu. Terus gue di depan terus duduknya. Siapa yang tegur itu? Kamu duduk di belakang kenapa di depan? Saya bilang itu udah enggak Bu, semua di depan aja. Udah gitu saya bilang gini, terus ngerti aja. Enggak sih, gue cuma merhatiin mukanya, wajahnya ya ampun. Aduh, tapi herannya selalu begitu gitu Bu. Jadi kalau ini Ibu, ini benar-benar ternyata ya bosnya tuh magnetnya luar biasa. Menikah. Aduh, ya gitulah seru. Bangga nggak sih Bu ngajar di 142 tuh? Kenapa tuh? Bangga atau nggak ngajar di 142? Bangga Ibu. Ngajar di 142. Kenapa bangga?
itu kan anaknya kan ya agak kan ada yang ini, apalagi anak-anak yang dob ya. Aduh, ibu terima kasih sama Allah, Allah memberikan ibu di sini bisa mendidik mereka yang luar biasa gitu. Bangkanya di situ ibu. Ibu masuk ke situ, alhamdulillah bisa mendidik di situ. Kemudian kalau waktu setelah ibu pindah, ya mutasi kan ke 219 kan, berarti kan ada berdua, kita bisa melihat kayak gimana 142 gimana 219. Nah di situ ibu sedih selama ini ibu sedih. Tapi derajat saya nurun kayaknya rasanya dari 142 ke ini kan turun. Iya benar. Terus ibu selalu minta petunjuk sama Allah. Kayaknya ada yang bisikan, bukannya turun malah meningkat gitu. Ditingkatkan imannya. Berarti bukan turun tuh, imannya ditingkatkan karena kan kita mengajar mereka itu lebih dari itu. Iya dari sebelumnya dari itu. Saya harus bisa mendidik anak ini dengan baik, dengan berhasil gitu ya kan. Di situ ibu, oh iya, disinilah Allah meningkatkan iman saya terhadap mereka. Itu baru ibu mulai semangat mengajar lagi. Jadi selama 1 minggu itu ibu masuk ke sekolah itu tuh ibu selalu ya kamu sering banyak kamu sholat, ya Allah berikan petunjuk apa ini, saya salah apa ini saya ini gitu. Sempat ini juga ya Bu. Tapi terus kebetulan ada ustazah di situ dibilangin, aduh alhamdulillah dia nggak aneh stand up, tapi ibu berikan seperti ada yang berpetunjuk, oh enggak ini ibu, kamu seakan-akan ini kamu akan tingkatkan iman kamu ditingkat sama Allah. Nah disitulah ibu semangat mulai ngajar di situ. Oh iya saya bisa mendidik orang seperti ini. Di sana masih agak ini lebih ini. Ya itulah ibu semangatnya mulai dari situ. Tahun berapa itu Bu berarti dimutasi ke 219? Mutasi 29 tahun 2013. Oh 2000. Oh iya, dari awal ngajar kan di 142, sense of belonging ke 142 tuh udah luar biasa ya Bu, bener. Iya. Dan ya itulah ada peraturannya. Sebenarnya udah ada peraturan, memang karena kata Bapak tadi tergantung dari kepala sekolahnya ya. Nah mulai tahun berikutnya kan memang udah harus. Waktu ibu tuh masih belum ya, hanya ini aja. Ini harus dijalankan, ya udah dijalankan gitu. Ya sebenarnya dulu udah pernah Bapak udah pernah mengajar di 134 tahun lah kesananya. Tapi kan karena pas dilaban kan nggak ini, tapi tarik kembali lagi ya. Lagi sebenarnya mau ke sana, nggak usah ngapain pindah, kata dibilang kita nggak usah. Sebenarnya karena kan udah tahu kan nggak boleh. Nah setelah peraturan itu ya kita harus pindah, makanya kepala sekolah nggak jauh kok Bu pindahnya, ya di 219 nanti biar ibu pensiunnya lebih dekat. Ya alhamdulillah. Tapi ya namanya kita pertama kali kalau sekarang sih udah biasa kan, nasib sekarang udah biasa. Yang pertama ini kan ibu yang mulai pertama itu kan ibu, jadi merasa ini banget gitu ya. Ya udah ibu jalankan di situ. Situasi anaknya kan beda di sana dengan di sini kan beda. Makanya seakan-akan ibu kayaknya sudah kembali gitu ya. Dari gedung kan beda gitu kan. Tapi setelah ibu jalankan itu tadi yang itulah ibu mengadu sama Allah itu. Kalau kamu tuh bukannya menurun, kamu justru itu diangkat derajat sama Allah dengan iman kamu. Jadi nah itulah, oh iya ya saya harus bisa dengan yang seperti ini, harus berhasil gitu. Jadi semangat lah ibu di situ, tambah semangat mendidik mereka yang itu, alhamdulillah. Jadi itu yang bisa dipetik tuh bahwa kita memang kita punya rencana, punya keinginan. Tapi Allah yang tahu yang mana yang menentukan, mana yang lebih baik buat kita ya Bu. Tujuan dibalik itu kan ada ya. Nggak mungkin dong Allah kasih sesuatu yang tidak ada tujuan baiknya ya kan. Jadi kita ambil intisarinya sih. Ya itu sahabat ya. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Allah pasti punya hal baik buat kita. Harus husnuzon ya. Yes, betul. Wah, aduh. Terus Bu, apa sih Bu kebanggaan untuk melihat anak didik tuh? Yang bangga tentunya ya yang berhasil ya. Bukan kita juga nggak ini yang nggak berhasil ya. Itu yang ibu bangga. Apalagi dia sudah berhasil ingat sama gurunya gitu ya, ingat. Atau mungkin walaupun dia nggak berhasil, kadang-kadang kalau kita kemana-mana ya, misalnya ibu dulu KBAKN,
lagi jalan-jalan lagi nyari mana tempatnya ini, tiba-tiba ada orang turun tuh, lu nyari apa, dari mana, sama oh saya dari Alumni Sambat. Dia langsung yang membantu ke sana. Ya itu bangga sekali Ibu. Terus waktu Ibu di rumah sakit, ya di rumah sakit Minto Harjo, Ibu pernah hampir 1 bulan itu di Minto Harjo itu di sana. Tiba-tiba ada perawat namanya ini SIP. Ibu ini anakmu Ibu, banyak tuh, bangga sekali jadi Ibu. Ada yang ini, kemana lagi ada anak murid yang ini, senang. Itulah kebanggaan Ibu kalau yang berhasil. Bukan hanya aja walaupun ekonomi, itu yang bangga dia langsung sama gurunya itu begitu ingat, gitu ya, menghormati. Itu sangat bangga ada yang menyelesaikan, ada yang membantu di dalam kita kesulitan, ada anak murid yang masih ingat sama mana ibu gurunya. Itu apa ya, nilai tersendiri ya Bu ya. Kalau guru tuh pasti ini anak murid ibu, dulu dia alumni ini, dulu ini, itu yang ibu bangga itu. Walaupun ya alhamdulillah itu ada anak murid yang masih ingat sama saya gitu. Tapi Bu, sebenarnya sama Bu, kita tuh murid. Kadang-kadang gini, ketika kita sudah lulus terus ketemu guru, ingat gak sih sama saya? Itu pengen banget diingat Bu. Jadi kita tuh gitu juga. Jadi ketika guru itu ingat dengan kita lagi, rasanya luar biasa, ya ampun, ternyata ada sekian murid banyak, guru itu kenal ingat sama kita. Itu bangga banget, luar biasa Bu rasanya Bu, seneng banget deh. Berarti pada saat itu bahwa kita tuh diperhatikan dengan guru gitu kan Bu. Nah itu juga yang sama kita rasakan juga. Jadi pengen banget juga diingat Bu sama guru. Padahal kita ngerti guru tuh ngajarkan ratusan banyak. Nah itu yang ibu kadang-kadang suka begitu. Aduh maaf ibu bilang sama yang angkatan, apalagi angkatannya 83, 82 ya, ibu kan mengajarkannya. Tapi begitu ininya sama ibu gitu ya. Ya Allah, kalau yang saya ngajar anak-anaknya sekarang kan nggak sama dengan yang mereka itu begitu santun sama gurunya, begitu hormat dengan gurunya. Ini orang udah tua aja sama-sama tua masih begitu hormat sama gurunya. Coba anak-anak sekarang yang gini boro-boro dia mau beri salam, lewat aja, ngomong aja seenak, teriak-teriak di depan kita. Jadi ini yang sekarang loh anak-anak sekarang itu kan. Jadi kalau ini ya Allah, kemarin waktu ya padahal ibu nggak ngajar nih yang alumni ini 1882 ini, tapi begitu akrab sekali. Kalau ada apa ibu ajak ibu gak pun enggak, aku pasti itu ibu ajak dulu. Ya, itulah ibu sangat terharu gitu. Alhamdulillah kita saudara, walaupun ini persaudaraan kita itu semakin erat gitu, bukan itu yang ibu bangga itu. Pokoknya Bu, apa ya, kita tuh memang murid tuh ya akan mengingat sosok masing-masing gurunya tuh Bu. Yang gurunya yang enggak ini karena kebanyakan. Iya, ngerti sih itu. Maaf ya karena siapa ya gitu. Siapa lagi ibu. Makanya kalau kita sampai guru itu ngerti, wah ini amazing banget nih gurunya ingat sama kita. Karena biasanya guru tuh ingat sama murid yang bandel. Luar biasa. Yang punya inilah. Ada min plusnya. Pasti itu ingat karena itu kan ada perhatian khususnya. Kalau yang sedang-sedang kan nggak ini, kalau yang perhatian khusus itu pasti ingat. Aduh, nih sahabat nih, pasti sahabat juga kangen dong dengan Bu Atsiatun, bagaimana dulu nasihatin kita kalau mau mulai pelajaran, ya nggak sih? Aduh, makanya tuh kita tunggu ya nih. Ayo dong Bu, kasih nasihat juga ke teman-teman alumni. Pasti kangen nih, pengen denger nasihat Ibu. Ayo Bu, bicara Ibu tuh, yang merah yang itu Bu. Iya. Mau bilang apa ya? apa ibu atau ini dia jadi bingung. Anak-anak aja kok kita merasa masih anak-anak. kalau sama gurunya ya. Yang jelas gini ya, anak-anakku ya, alumni SIP yang 142 ya, tingkatkan persaudaraan kita ya, tingkatkan persahabatan kita, jangan dilepas, karena dengan persaudaraan itu akan mempererat ya ukhuwah kehidupan kita gitu. Satu itulah yang kita inginkan, jangan sampai ada yang lupa, apalagi ada persaingan itu tidak membawa kita kebahagiaan ya. Jadi tetap kita persaingan itu dihilangkan ya, apalagi kita sudah usia kita sudah ini ya Bu ya, sama dengan kita
doakan aja biar kita selalu sehat, ya. Amin. Selalu kita bisa bersilaturahmi, ya, kepada teman-teman kita semua. Ya, jadi satu, tingkatkan persahabatan kita, ya, uhuwah kita. Apalagi ada harus seperti ini ya. Jadi bisa memperkenalkan kembali guru-guru yang lama, yang jadul, yang nggak ya. Tapi masih ingat, yang masih kangen dengan nasihat-nasihatnya, dengan omel-omelannya. Ya. Itu Bu. Karena gurunya itu punya ciri khas masing-masing. Itulah yang semoga kita sukses semuanya. Amin, ya Allah, Semoga amin, amin. diberikan kesehatan, panjang umur dan barokah. Amin, ya ampun. Aduh, sahabat pasti tambah rindu kalau dengar gitu ya. Rindu waktu masa kita sekolah dulu. Itu luar biasa ya. Apalagi aduh kalau guru kita bisa ingat kita gitu. Terus jangan lupa tuh kalau di jalan ketemu Bu Asyatun, salim, say hi, tegur, ajak makan. Aduh. Terus Bu gimana nih dengan kegiatan alumni menurut Ibu? Senang banget Ibu. Pas dengar Ibu ini, ingat ya, dengan ada kegiatan ini kita bisa mengenal ya. Walaupun Ibu ada yang siswa-siswanya yang Ibu nggak mengajar, dengan ada situasi seperti ini bisa silaturahmi seperti seri ini kan nggak mengajar Ibu jadi tahu, dia kenal, jadi inilah sangat baik sekali, positif sekali Ibu. Podcast ini ya. Bagus sekali Ibu, bangga ya. Waduh, itulah Karena kenapa ya? Nggak tahu ya di sekolah lain ada atau enggak ya. Karena ini yang sering Ibu dengar nih di sini terus ya. Ada kegiatan soskulnya itu di sini terus yang banyak. Alhamdulillah. Nggak tahu yang lain. Iya. Sedangkan yang Ibu menempatkan yang sekarang ini ya belum terdengar gitu. Ini justru yang lama, yang Ibu yang sekolah yang lama. Ibu kan pensiunnya dari sekolah di 2019. Jadi belum ada kegiatan apa. Belum terdengar ya Bu, baru kita ya. Belum mulai ya. Acara alumni seperti gini ya. Tidak ada persatuan seperti gini. Kita dipertemukan. Yang hanya kegiatan-kegiatan biasa aja. Yang di 2019 itu. Aduh, betul Bu. Makanya Ibu bangga, Ibu senang sekali. Ibu senang sekali kalau yang namanya silaturahmi. Selagi kita dikasih umur panjang, dikasih Insyaallah, amin. kesehatan, Amin. kalau ada pertemuan-pertemuan ayo kita ikut Pak, ayo saya selalu mendukung gitu ya. Berarti Kalau bermanfaat namanya. banget ya silaturahmi. Kalau yang namanya pertemuan gini senang sekali. Selagi kita masih dikasih kenikmatan, ini masih kesehatan, mari kita jangan sampai putus persaudaraan. Iya, setuju Bu. Setuju banget nih. Sahabat juga pasti setuju dong dengan apa yang dikatakan dengan Bu Asya tuh. Jangan putus tali persaudaraan. Ya nggak sih, silaturahmi itu penting banget. Makanya itu sahabat, jangan lupa ya. Terus galang tali kasih untuk guru-guru kita. Jadi kita tetap masih bisa ngundang semua guru-guru, dengar lagi nasihat-nasihatnya dan ketemu secara langsung biar kita juga tahu kegiatannya apa sih selama ini. Sekarang lagi ngapain aja nih guru-guru kita, ya nggak sih Serial? Aduh jangan lupa ya itu ya sahabat. Aduh pokoknya kalau yang namanya ketemu sama guru lupa waktu. Beneran nggak ceritanya tuh nggak bisa habis Bu. Pengennya tuh ingetin yang dulu-dulu tuh Bu. Aduh sahabat pokoknya ya insya Allah kita semua selalu bisa ngundang guru-guru ya. Jadi ditunggu nih terus kekompakan kita menggalang silaturahmi, menggalang nana untuk tali kasih guru-guru kita tercinta. Ya nggak sih sahabat? Sheryl, wah iya ini ada bingkisan. Ini bingkisan untuk Ibu. Tanda kasih kita Bu dari semua alumni untuk Ibu. Semoga Ibu berkenan. Terima kasih. Iya Ibu. Ya walaupun hanya sedikit ya Ibu ya. Semua anak Ibu semua ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang makmur dan sukses. Amin. Acara ini terus. Iya. Ibu terima ya. Iya Bu. Terima kasih. Iya ditaruh di sana dulu ya Bu. Ya. Saya taruh. Oke. Nah, ya situ dulu aja. Aduh terima kasih banyak ya Ibu. Selalu sehat ya Ibu ya. Amin. Semoga kita
Sama, Biar kita terus bisa biar semua juga bersilaturahmi. ini juga sehat selalu. Iya, doain kita Sukses, juga ya. barokah, gitu ya nih kan ya. Yang pasti kita selalu minta doanya Ibu Nah, untuk semua kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan selalu sukses. Amin ya Allah. Allah selalu berikan jalan yang terbaik. Amin. Mana Amin. belum lulus kan? Ini dia baru mau kelas 12 nih Bu sekarang. Baru mau lulus, maka dia minta doanya lebih kenceng dari saya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin ya Sukses Allah. masa depannya. Iya, baru mau menjadi orang. Sekarang nggak jadi orang. Masih orang-orangan Bu sekarang dia. Ini masih ada bom-bom. Aduh, sekali lagi terima kasih ya Bu ya, Ya, selalu sama-sama. sehat. Iya, Insya Allah amin, kita amin. ketemu lagi. Aduh, sahabat ini memang waktu juga yang harus memisahkan kita kali ini. Ya insya Allah ya, lain waktu kita akan ketemu lagi. Oke lah, datang bersama adalah permulaan, Menjaga kebersamaan adalah proses. bekerja sama adalah keberhasilan. Bye.